Halo Virgo, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. So, hari ini aku mau reading buat kalian untuk update mingguan ya. Sebentar, lebih tepatnya untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 November. Yang pastinya untuk tahun 2022. Oke, kita bahas dulu nih mengenai kehidupan kamu ya Virgo ya. Virgo. Di sini kalau yang aku lihat ya, banyak permasalahan yang mungkin sedang kamu hadapi, tapi di sini aku yakin banget dengan prinsip kamu, dengan keberanian kamu, ya, dengan kebenaran pada diri kamu akan bisa melawan masalah demi masalah. Kamu bisa menyelesaikan masalah demi masalah itu dengan cara kamu, pemikiran kamu sendiri, ya. Karena aku yakin banget kamu tuh orangnya jujur dan kamu pasti akan berusaha nih semaksimal mungkin untuk melawan ketidakadilan. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk pekerjaan kamu di minggu kedua ini. Untuk pekerjaan ini untuk teman-teman yang mungkin masih mengawali pekerjaan ya. Misalkan kamu baru aja diterima nih di tempat kerja, atau mungkin kamu baru memulai bisnis gitu ya, merintis bisnis ya. Walaupun kamu tahu kedepannya itu masih misterius gitu ya, tapi dengan tekad kamu ya, kamu di sini ingin maju terus gitu ya. Walaupun mungkin nanti kedepannya menghadapi ini itu, it's okay, aku nggak apa-apa nih, aku berani, aku mau terima resikonya gitu ya. Dengan pastinya di sini aku berharap ada kemajuan gitu ya. Yang penting aku yakin untuk kemajuan karir aku, pekerjaan aku, mengenai rintangan di depannya pasti aku akan terjang. Nah, mungkin kayak gitu. So, di sini kalau yang aku rasa memang sebagian dari kamu ya yang mungkin baru aja mengawali karir ini memang didasari dari hal-hal yang mungkin memotivasi diri kamu. Mungkin memang perekonomian yang kurang baik, atau mungkin ada niat kamu, ada tujuan kamu untuk menjunjung derajat keluarga kamu, atau yang lain, aku nggak tahu ya. Yang penting kalau yang kurasa di sini tuh tujuan kamu ini yang menguatkan kamu, dan kamu nggak peduli kedepannya itu gimana. Yang penting kamu yakin kamu akan berhasil gitu loh. Ada gak sih yang punya pemikiran kayak gini? Nah, di minggu kedua kalau kamu memang punya pikiran kayak gini, maka majulah terus ya. Jangan pesimis, jangan hiraukan omongan-omongan orang yang toksik gitu ya, yang hanya ingin menghambat kamu. Kita bahas lagi nih buat keuangan kamu ya. Untuk keuangan di sini kalau yang aku lihat kurang baik ya. Padahal tuh kamu punya uang, tapi entah kenapa kamu tuh kayak ada rasa khawatir, rasa cemas gitu ya. Apakah mungkin di sini banyaknya kebutuhan, atau mungkin adanya tanggungan, atau mungkin ada pihak lain nih yang mencoba untuk mengganggu keuangan kamu kayak gitu loh ya. Dan ini yang membuat kamu cemas. Nah, mungkin gini, aduh, padahal aku pengen beli itu, tapi si Ono gitu ya, si Ono kok mau pinjem duit nih. Terus kalau nanti aku nggak pinjemin, terus aku beli sesuatu, nanti dikira aku mungkin nggak mau bantuin dia gitu ya. Tapi kalau aku bantuin dia, aku gimana nih mau beli apa yang aku pengen gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi kecemasan kamu, atau bisa juga yang lain ya situasinya. Oke, di sini buat kamu yang merasakan situasi ini, pintar-pintar ngatur duit, karena duit itu carinya juga nggak mudah ya. Selalu cintalah dengan duit kamu, simpan baik-baik untuk masa yang akan datang. Kita bahas untuk kesehatan kamu di minggu kedua ini, Virgo. Untuk kesehatan di sini kalau yang aku lihat ada perubahan yang baik ya. Berarti ini untuk kamu yang memang sebelumnya atau di minggu pertama kamu sedang sakit ya. Insya Allah di minggu kedua ini mulai akan ada pemulihan, ada kesembuhan, insya Allah ya, diaminkan aja. Oke, semoga aja ya.
Oke, sekarang kita bahas untuk pertemanan kamu di minggu kedua ini. Oke, Besti, di sini kalau yang aku lihat ya, di minggu kedua bulan November ada pertemanan yang baru sepertinya ya. Mungkin kamu baru mengenal seseorang dan kamu tuh udah klop, kamu udah nyaman gitu ya berteman dengan seseorang ini, sehingga ada kemungkinan di sini antara kamu dengan seseorang ini jika tetap berteman ya, ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang akan kamu terima dan akan kamu jalankan. Nah, bisa jadi memang kamu dengan si ini ya, teman baru kamu ini akan memulai bisnis atau hal-hal yang positif lainnya yang mana ini mengarah ke dalam kemajuan dalam hidup ya. Semoga aja pertemanan kamu dengan teman baru kamu ini bisa terus baik. Oke, sekarang kita bahas ya untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single, hubungannya sudah berakhir tapi kamu masih belum bisa move on. Kamu masih terbayang-bayang terus, ini nih yang menghambat pemikiran kamu. Kamu jadi nggak bisa membuka diri ya, karena apa ya, maaf ya, mungkin psikis kamu juga terganggu karena masalah percintaan yang sudah berakhir. Mungkin karena kamu tuh masih sayang gitu ya, karena kamu masih sayang sehingga sulit banget gitu loh buat move on gitu kan. Oke, buat kamu yang ngerasain ini, coba perlahan ikhlaskan apa yang terjadi dan mulailah move on untuk diri kamu, untuk hidup kamu ke depannya yang lebih baik. Karena nggak mungkin dong kamu tuh gini-gini terus ya kan. Harus lebih dipikirkan lagi gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk yang berpasangan ya di minggu kedua ini. Oke, untuk minggu kedua yang berpasangan sepertinya mungkin ada sedikit permasalahan yang mana ini memang harus segera untuk diselesaikan. Ini masalah bukan dengan pasangan ya, atau kalau nggak gitu ada masalah dengan pasangan tapi ada orang lain yang ikut campur. Ada mereka yang menghasut pasangan kamu gitu ya, sehingga memang di sini kamu perlu untuk menanganinya dengan segera. Apalagi kalau si pasangan kamu ini dihasut gitu loh ya, maka di sini kan kita harus punya aksi nih. Kita harus apa ya, kayak mengutarakan kebenaran-kebenaran yang ada gitu ya, karena nggak mungkin kita itu diam aja ketika kita ditindas. Kita juga harus melawan ketidakadilan ini gitu loh. Apalagi kalau dalam hal asmara atau memang sudah menikah tuh kadang rumit ya, karena banyak orang-orang yang ingin ikut campur dan itu keluarga sendiri gitu misalkan ya. Oke, sabar dan teruslah berusaha dan selalu melakukan yang terbaik, jujur dan sewajarnya pastinya ya. Oke, sekarang kita bahas nih untuk pesan penting. Pesan penting buat kamu di minggu kedua ini. Sorry banget kalau suara aku kayak gimana gitu ya, karena memang lagi flu dari kemarin. Sebisa mungkin untuk minggu kedua ini hindari hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan antara kamu dengan seseorang atau antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, pesannya kayak gitu, pesan singkat aja. Mungkin harus menjaga lisan kita, menjaga sikap, menjaga perilaku kayak gitu loh ya. Kadang gini, ketika kita punya masalah pribadi gitu ya, terus kita bawa masalah pribadi ini kemana-mana, kita tuh kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh meranggut gitu ya. Kita jadi nggak ada bahagianya gitu ya ketika bertemu orang. Nah, orang nanti kan kayak netting gitu ke kita, bernegatif thinking gitu. Maka ketika ada masalah pribadi sebaiknya ya kita taruh itu di pribadi kita, dan atau ketika di rumah aja gitu loh, gitu ya. Ketika kita di luar rumah ya harus ganti sikap kita gitu ya.
di rumah boleh bersedih, tapi di luar rumah ketika bertemu orang ya tetap jaga situasi gitu ya, harus tetap ramah, harus tetap seperti nggak terjadi apa-apa gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah. Jadi harus lebih bisa membedakan ya, atau menyisihkan masalah pribadi dan ketika kita di luar rumah, ketika kita bertemu orang tuh harus gimana gitu, harus tetap diperhatikan lagi gitu ya. Jadi intinya gini, jangan menimbulkan masalah baru kalau masalah yang satu belum selesai gitu ya. Oke, buat teman-teman Virgo, aku rasa cukup dulu nih readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.